Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hanita Sesiriani, mahasiswi program pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya untuk mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks yang berjudul Analisis Buku Teks Bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 7 karya Rahmat Subarna menggunakan teori kualitas buku teks Grini and Pitty. Sebelum masuk ke pembahasan hasil analisisnya, kita harus tahu dulu nih apa sih teori Grini and Pitty itu. Nah, menurut Grini and Pitty, dalam Tarigan tahun 1986 telah memaparkan 10 kriteria buku teks yang berkualitas, yaitu pertama, ada buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Kedua, ada buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Ketiga, buku teks haruslah membuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Keempat, buku teks harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Kelima, buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau menunjangnya dengan rencana sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Keenam, buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Ketujuh, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Kedelapan, buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. Kesembilan, buku teks haruslah mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Kesepuluh, buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa yang memakainya. Nah, itu adalah 10 konsep dari teori Grini and Pitty. Nah, di sini saya berdasarkan kriteria tersebut, saya mengambil 5 kriteria dalam menganalisis buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 7 Kurikulum Merdeka karya Rahmat Subarna. Ada 5 kriteria, yaitu yang saya ambil adalah yang pertama, buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Kedua, buku teks haruslah membuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Ketiga, buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Keempat, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Kelima, buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. Nah, dari 5 inilah saya menganalisis buku teks Bahasa Indonesia yang saya analisis ini menurut 5 kriteria tersebut. Metode analisis. Nah, metode analisis apa yang saya gunakan dalam menganalisis buku teks Bahasa Indonesia ini adalah metode kuantitatif dan studi dokumentasi. Nah, metode kuantitatif dilakukan dengan cara pengisian kuesioner atau angket berupa Google Form pada siswa SMP atau MTS kelas 7 pada MTS Negeri 16 Jakarta secara online. Angket ini merupakan angket campuran, yaitu berisi pertanyaan tertutup berupa persentase setuju sampai tidak setuju dari 4 sampai 1. Dan pertanyaan terbuka yang merupakan pendapat dari 10 siswa SMP. Pertanyaan sesuai dengan kriteria Grini and Pitty. Saya juga menggunakan metode studi dokumentasi yang merupakan salah satu metode dengan cara mengumpulkan data dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dijadikan bahan analisis. Saya memasukkan bukti dari pernyataan para siswa yang telah mengisi angket dan juga menyertakan bukti foto dokumen yang
saya analisis yaitu berupa buku teks tersebut. Kita masuk ke hasil analisisnya. Yang pertama itu adalah buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Nah, bisa dilihat dari hasil angket yang menggunakan metode 4-1 yang artinya sangat setuju sampai ke tidak setuju. Buku teks bahasa Indonesia ini sudah menarik minat peserta didik sesuai dengan yang diangket ya. Terlihat dari 10 siswa, 70% menjawab setuju dan 20% menjawab sangat setuju. Hanya 10% menjawab kurang setuju. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa buku teks bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 7 karya Rahma Subarna ini sudah menarik minat para peserta didik, dan hal ini juga menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik berbeda-beda tergantung pada individu itu sendiri. Nah, sebagai buktinya ada di buku bahasa Indonesia ini berisi gambar dengan warna yang cukup terang dan dapat menarik minat peserta didik, dan penjelasan materi yang cukup jelas beserta contoh dibantu dengan gambar sehingga memudahkan peserta didik dalam membaca. Hal ini menarik minat baca para peserta didik seperti yang terlihat di gambar berikut. Yang kedua, ada buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Dalam buku teks ini terdapat banyak sekali gambar dan ilustrasi yang menarik. Ilustrasi tersebut mendukung para peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Ini seperti yang dapat kita lihat dalam angket, dalam foto ini. Dari 10 siswa, 60% menjawab setuju dan 40% menjawab sangat setuju. Ini membuktikan bahwa buku ini memuat ilustrasi yang menarik bagi para peserta didik. Nah, sebagai buktinya nih, terdapat pada gambar berikut. Buku teks ini berisi gambar dan ilustrasi dengan warna yang menarik minat pembaca peserta didik. Ilustrasi tersebut membantu dan mendukung peserta didik dalam memahami materi serta tidak membuat siswa bosan akan tulisan yang panjang karena diselingi oleh ilustrasi yang menarik. Nah, yang ketiga, buku teks haruslah dapat menstimulasi merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Dapat kita lihat di foto, dari data angket yang telah diisi, buku teks bahasa Indonesia ini sudah dapat menstimulasi dan merangsang aktivitas pribadi para peserta didik. Karena terlihat dari 10 siswa, 80% menjawab setuju, 10% menjawab sangat setuju, dan hanya 10% yang menjawab kurang setuju. Hal ini membuktikan bahwa buku teks bahasa Indonesia ini sudah menstimulasi dan merangsang aktivitas peserta didik dengan baik dalam memahami materi. Sebagai buktinya, terdapat nih pada gambar, terdapat tugas dalam bentuk cerita yang dapat membantu semangat dan merangsang aktivitas peserta didik seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Gitu. Yang keempat, ada buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Nah, dalam buku teks bahasa Indonesia ini terlihat nih dari angket, konsep yang dibuat berupa penjelasan, contoh, dan tugas. Konsep tersebut sangat jelas untuk peserta didik mengerti dan paham dengan tujuan pembelajaran yang diberikan. Dari hasil angket tersebut kan terlihat dari 10 siswa, 50% menjawab sangat setuju dan 50% lagi menjawab setuju. Ini tuh cukup membuktikan jika buku teks ini memiliki konsep yang tidak membingungkan peserta didik. Sebagai buktinya nih, terlihat pada gambar, pada buku teks tersebut terdapat penjelasan yang terperinci tentang materi yang sedang dibahas untuk membantu pemahaman peserta didik dan mempermudah peserta didik memahami materi yang dijelaskan. Selain itu, terdapat gambar yang membantu peserta didik memperjelas materi yang sedang dibahas. Kesimpulannya, dalam buku teks ini sudah cukup jelas dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Yang terakhir nih, yang kelima,
ada buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. Dilihat dari gambar berikut, foto angket berikut, itu dari 10 peserta didik, 60% menjawab setuju dan 40% menjawab sangat setuju. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa buku teks ini tuh memiliki struktur yang jelas dan tegas. Sebagai bukti nih, lihat dari foto-foto berikut, bisa kita lihat pada halaman 39 disediakan contoh puisi rakyat, lalu di halaman berikutnya berisi penjelasan materi tentang puisi dilengkapi dengan tugas yang menguji seberapa paham sih peserta didik terhadap materi tersebut. Terus di halaman 52 disediakan teks berbentuk cerita, lalu peserta didik disuruh untuk menjawab pertanyaan secara individu dan secara berkelompok. Di halaman berikutnya yaitu halaman 53 menjelaskan tentang teks naratif lengkap dengan bagan dan tugas untuk melatih kemampuan peserta didik. Nah, dari sini nih dapat disimpulkan struktur dari buku teks ini memiliki sudut pandang yang rapi dan juga jelas serta sistematis. Itulah hasil pembahasan dari analisis buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 7 karya Rahmat Subarna menggunakan teori kualitas buku teks Green NPT. Kesimpulannya adalah dari pembahasan tersebut menunjukkan bahwa buku teks ini secara umum telah sesuai dan memenuhi kriteria buku teks yang baik menurut teori Green NPT. Materi yang disampaikan sederhana, namun jelas dan terperinci secara relevan dengan kurikulum dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik kelas 7. Penyajian buku ini juga cukup menarik dengan ilustrasi gambar yang mendukung dan menggunakan warna-warna yang cerah, tata letak yang rapi, dan bahasa yang jelas. Namun, masih ada sedikit kekurangan, yaitu dibutuhkan penjelasan tambahan untuk kata atau istilah sulit agar peserta didik dapat dengan lebih mudah memahami isi dari buku teks tersebut. Ya, pemaparan dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Saya akan tutup dengan pantun sedikit, yaitu hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.